الفاتحة بنية الحمدية والسلام على رسول آله وأزواجه وذريته ثم إلى جميع المشرك ثم إلى جميع أساتذتنا ومشايخنا ومعلمينا والشيخ الفروعين وأن الله تغشهم برحمه المغفرة وأن الله يعد علينا وأوقاتهم وخصوصيهم ونفحاتهم وفهومهم وعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية على ما نوى به الأسلام والصالحين وحضرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita kabarkan kepada Imam Ghazali dengan membacakan kitab ini. Kemarin kita berakhir di kitab saya ini halaman 36. Wahada mungkin fi jawharil insan laula anna mir'atal qalbi qad tarakama sadaquha wa khabatha biqadu watifun wa innama na'ni bi'anni tariqal akhirah dan seterusnya. Silakan membaca wa innama na'ni bi'anni tariqal akhirah. Dapatlah. Silakan buruk kerjaan. Ya. Sesungguhnya berarti kami ketika mengajari dengan cara akhirat dengan ilmu akhirat, yaitu ilmu yang akan ilmu jika dikasih ilmu akhirat dengan cara menggosok di cermin daripada kotoran lagi ada kotoran dia mengajar tapi kalau kita itu menghalang anilai subhanahu wa ta'ala, menghalang daripada Allah subhanahu wa ta'ala, wa an ma'rifati sifatihi dan juga menghalang daripada mengetahui sifat-sifatnya Allah wa afalihi dan perbuatannya Allah. Wa innama tasbiyatuha dan sesungguhnya cara membersihkan yang daripada kotoran wa tadhiruha dan mensucikannya bil afi an syahawati, yaitu dengan mencegah daripada syahwat wa tidak bil ambiya dan menuruti dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ijami ahwalin pada semua keadaannya manusia. Ubika terima yang dari minal qalbi dan ubika terima yang dari minal qalbi dan dengan ukuran maka perkara yang dari yang jelas dia minal qalbi daripada hati. Yuhadi bihi syatrul qalbi dan bertampilan bihi dengannya ma yang dari syatrul qalbi oleh arah kebenaran ya taala mengaku bihi gemilang bihi adanya ma apa itu oleh hakikatnya ma yang dari tadi. Wala sabila ilahi dan tidak ada jalan dari kepada teman illa biriyadati kecuali dengan latihan-latihan. Al-latihan adalah latihan yakti tafsiruhat fi mawadihat yang akan datang kerinciannya pada contohnya riyadah. Oke.
Jadi sebelumnya kemarin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau melalui kitab ini, menjelaskan tentang pada manusia itu asalnya adalah bening, asalnya adalah permata. Beliau mengumpamakan seperti cermin. Nah, tetapi cermin itu beliau menyebutnya mir'atul qalbi, cerminan hati ya. Itu asalnya bersih, asalnya kinclong. Dalam perjalanan manusia itu mengalami ketebalan kotoran, maksudnya menjadi berigat gitu kan. Tagar, bahkan tagar cukup karat ya. Dan karatnya itu tebal. Kemudian kata beliau, yang membuat itu jadi tebal itu adalah masalah dunia ini, kotoran-kotoran yang ada di dunia ini lah. Nah, sedangkan ilmu thariq al-akhirah ini, ilmu jalan menuju akhirat ini adalah ilmu bagaimana mengatasi kotoran itu, bagaimana membersihkan kotoran itu. Sederhana. Jadi dunia itu sebagai sumber kotoran, maka ilmu jalan akhirat ini adalah pembersihnya, deterjennya. Karena kotoran itu yang membuat kita terhijab dari Allah, kata beliau, dan juga dari ma'rifat akan sifat dan af'al Allah. Nah, cara membersihkannya tadi diantaranya adalah bil kaffi anis syahwat, dengan menahan diri, mengontrol diri daripada syahwat-syahwat. Jadi memang sepertinya sudah saya jelaskan ya, kalau manusia itu yang rendah kontrol dirinya, rendah kemampuan menahan dirinya, maka dia rendah juga kualitas hidupnya gitu. Karena orang yang biasanya banyak masalah itu orang yang tidak punya kemampuan kontrol diri yang baik. Nah, seharusnya dia bisa tidak marah, tapi dia tidak bisa mengontrol sehingga dia marah, dia memilih marah. Marahnya itu akan mengotori, nanti ya di bagian sesudahnya ini menjelaskan tentang hati itu. Artinya tetap misalnya saja definisi puasa itu apa? Al-imsak ya. Al-imsak itu apa artinya? Menahan diri juga kan? As-sabru juga rada-rada mirip. Al-kafu juga begitu, menahan dari keinginan. Ya, kita manusia pasti dititipi syahwat itu, tapi ketika kita mampu mengontrolnya di tengah keinginan yang membincang gitu kan, terus kita kontrol, nah disitulah kehebatan kita yang bernama manusia ini. Karena kita punya pilihan itu. Jadi ada perbedaan antara misalnya Jabariyah dan Qadariyah dalam memahami karakter pada manusia gitu. Ada yang memahami kita itu hanya bisa berserah diri, kita tidak punya kemampuan untuk memilih, karena apapun akhirnya adalah keputusan Allah dan skenario Allah gitu. Tapi bagi sebagian Qadariyah mengatakan tidak, manusia itu punya kemampuan untuk memilih takdirnya.
Seperti Sayyidina Umar mengatakan, "Afirru min qadarillah ila qadarillah." Aku lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Nah, yang terakhir itulah betul-betul takdirku, kata Umar. Tapi kita dari sekian takdir itu punya kemampuan untuk memilih. Soalnya perdebatannya di situ. Kita jangan juga, misalnya karena tauhidul af'al, misalnya kan ingin mengamalkan tauhid af'al. Artinya apapun yang kita gawi itu ujung-ujungnya Allah Ta'ala juga yang ampun gawi, misalnya kan gitu. Lalu ketika kita melakukan kemaksiatan tadi, tidak mampu menahan syahwat dan seterusnya, lalu kita melimpahkan alasannya, "Kenapa takdir Allah Ta'ala ya. Orangnya apa ada, orangnya apa ada. Aku sabun bang, ya almarhum jenderal lah. Aku udah paham kenapa sih dia banyak bahari suatu. Ini sabun bang, ya aku berenai aja. Ini pakai orang, aku bermanfaat ya. Namun kada dibuka orang bungkusnya, ada bermanfaatnya gitu. Nah, pokoknya dipakai bermanfaat, kada dipakai bermanfaat. Yang harumnya iya, ya. Tapi kemanfaatannya. Nah, selain kita mengontrol diri, kata Imam Ghazali, wal iqtida bil anbiya sallallahu alaihi fi jami' ahwalihim. Jadi berusaha meniru para nabi. Jadi beliau di sini tidak hanya Rasulullah tapi para nabi, karena memang dalam Quran itu kan la nufarriqu baina ahadin minhum. Ya. Tapi yang paling hebat tetap Nabi kita ya, Rasulullah. Dan menurut sebagian orang, atau sebagian ulama mengatakan yang namanya umat Nabi Muhammad itu tidak hanya umat Islam. Siapapun yang lahir setelah Rasulullah diangkat secara sah menjadi Rasul dan Nabi, maka itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, makanya kita harus mendahulukan rasa itu gitu. Sehingga dengan orang-orang yang berbeda agama sekalipun dengan kita tidak kejam gitu kan menghakimi mereka. Tapi justru kita doakan mudah-mudahan mereka itu dapat hidayah dan betul-betul menjadi umat Nabi Muhammad yang cocok. Tapi ini pendapat ya, kita bisa terima bisa tidak. Saya menyampaikan saja. Terus fabil qadri ma yanjali minal qalbi wa yuhadi bihi syatrul haqqi yatala'u fihi haqaqiquhu. Maka apapun yang kemudian jelas, sebesar apa kejelasan hati itu akan keselarasannya gitu, keselarasannya dengan apa? Dengan kemampuan menahan diri dari syahwat dan kemampuan mengikuti Rasul, sehingga yuhadi bihi syatrul haqqi, dia bisa mengarah kepada sesuatu yang benar. Ia tala'la fihi haqa'iquhu. Inilah kemudian yang membuat hakikat qalbu itu bisa ya tala'la itu ya bisa bersinar, bisa juga bercahaya. Tadi juga diterjemahkan berupa gemilang. Tala'la ayat tala'la'u itu bisa seperti itu ya, tala'la. Jadi hati itu akan jelas cahayanya gitu. Sebesar apa cahaya itu bisa jelas terlihat, sebesar dia bisa menyesuaikan dengan perkara-perkara yang benar. Nah, mungkin seperti itu.
wala sabila ilaihi illa birriyadhah. Nah, tidak ada jalan untuk menempuh atau bisa mencapai qalbu yang yatala'la itu kecuali dengan riyadhah. Riyadhah itu apa? Olahraga. Ya, orang latihan itu apa bedanya dengan olahraga? Olahraga, olah rasa, olah jiwa gitu kan. Tinggal digeser saja maknanya. Kalau yang zahir mungkin raga yang diolah, tapi kalau yang batin mungkin qalbu yang diolah, jiwanya yang diolah. Nah, pengolahan itu kan tidak instan. Pengolahan itu berproses. Ini yang disebut dengan riyadhah tadi, karena ada latihan-latihan di situ. Nah, latihannya orang-orang yang para sufi terutama itu dengan sulit. Mereka melakukan ya riyadhah tadi bang, mujahadah apa-apalah istilahnya itu ya. Yang jelas mereka melakukan latihan secara rohani yang itu dibimbing oleh seorang mursyid, seorang guru dan seorang mursyid gitu kan. Dan biasanya dalam dunia tarekat, apa yang diinstruksikan oleh guru atau mursyidnya kita tidak boleh nanya, itu adabnya, itu etikanya. Misalnya kita disuruh membaca La ilaha illallah 1000 kali setiap hari umpamanya, jangan banyak takun, karena pertanyaan-pertanyaan kita itu menghalangi proses kita untuk merasakan nikmatnya. Pertanyaan itu kadang sederhana, kenapa harus 1000? Udah kalau tengah 2 aja. Orang menawar itu sedikit, kan gue banyak. Kenapa ada 1500 saja atau kenapa ada 500 saja? Jangan 100 saja guru aja. Nah, jadilah pertanyaan-pertanyaan ini, apalagi kalau sampai gurunya ada ridho misalnya, atau gurunya sampai tersinggung, itu jadi hijab awal. Sulit kita untuk menembus hijab itu. Kalau dari awal kita sudah ada pertanyaan-pertanyaan semacam memprotes gitu. Kayak kenapa mau 1000, kenapa salawatnya banyak benar misalnya, dan seterusnya. Yang pada jauh dari istighfar, terus tahlil, la ilaha illallah, salawat, lalu yang lain-lain. Ada doa-doa khusus. Kata Imam Ghazali, allati ya'ti tafsiluha fi mawdi'iha. Nanti penjelasannya ada. Kemudian lanjut. Guru PI mohon pian tunjuk salah satu. Ismail, Masya Allah. Guru Ismail bin Ma'in. Wabil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil ilmi wa ta'limi wa hadhihi hiyal ulumu allati la tusqaru fil kutubi wa la yutahaddatsu biha min an'amillahi alaihi bi syai'in minha illa ma'a ahlihi wa huwa al-musyariku fihi ala sabilil mudzakarati wa bi tariqil asrari wa hadhihi huwa al-ilmu al-khafiyyu alladhi aradahu sallallahu alaihi wasallam biqawlihi inna minal ilmi kahay'atil maknuni la ya'lamuhu illa ahlul ma'rifati billahi ta'ala fa idza nataqu bihi lam yajhalhu illa ahlul iltirari billahi ta'ala fala tahkiru 'aliman atahum Allah ta'ala ilman minhu fa inna Allah azza wa jalla lam yahkirhu il atahu ijahu wa amma qisam. Jelaskan terjemahnya.
Wabil ilmi dan dengan ilmu, wa ta'limi dan dengan pengajarannya, wa hadhihi hiya al-ulumul lati la tustaru fil kutubi, dan inilah ilmu-ilmu yang tidak tertulis di dalam kitab-kitab, wa yutahaddatsu biha dan tidak dikatakan di dalam kitab-kitab tersebut. Min an'amillahi alaihi, daripada kenikmatan Allah Ta'ala, bisyai'in minha, sedikit pun darinya, illa ma'a ahlihi, kecuali beserta penuntut ahlinya, wa huwal musyarik fihi, ialah yang bersama-sama padanya, ala sabilil mudzakarah, atas jalan saling mengulang-ulang berdiskusi, wabitariqil asrari, dan dengan jalan tersembunyi ini, wa hadhihi huwal ilmul khafi, dan inilah yaitu ilmu yang tersembunyi, alladzi aradahu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kehendaki dengan sabdanya, inna minal ilmi, sesungguhnya daripada ilmu, kahayatil maknuni, seperti keadaan alam semesta, sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi, la ya'lamuhu illa ahlul ma'rifati, tidak mengetahuinya kecuali orang-orang yang telah berma'rifat billahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza nataqu bihi, maka apabila mereka berbicara tentangnya, lam yajhalhu, mereka tidak jahil dengannya, kecuali illa ahlul iltirari billah, kecuali penipu, orang yang tertipu, billahi ta'ala, kepada billahi ta'ala, dengan Allah Ta'ala. Fala tahkiru aliman, maka jangan menghardik, mengolok-olok orang yang alim. Atahullahu ta'ala ilman, maka akan Allah berikan kepadanya ilmu, minhu, darinya. Fa inna Allah azza wa jalla lam yahkirhu il atahu iyyahu, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghinakannya ketika memberikannya kepadanya. Iya. Baik, jadi selain dengan riyadhah dan juga adalah dengan cara belajar, gitu. Belajar, mengajar, itu juga cara kita untuk mengasah qalbu agar dia yatala'la. Dan ilmu riyadhah ini atau ilmu, jadi maksudnya untuk mencapai qalbu yang yatala'la itu ada prosesnya, yaitu riyadhah dan juga belajar, maksudnya belajar ilmu yang memang khusus untuk itu, buat ta'lim ataupun mengajarkan ilmu itu bagi yang sudah belajar, gitu kan. Dan ilmu-ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang tidak terpublish kadang-kadang, maksudnya gitu, karena tidak terbukukan, dia hanya melalui lisan-lisan orang-orang tertentu saja. Makanya ilmu seperti ini bagi sebagian itu mahal, dan kalau ingin tahu silahkan ikut tariqah atau tariqahnya gitu ya, diikuti. Dia bukan untuk konsumsi umum. Kenapa demikian? Nanti ada alasannya. Wala yatahaddatsu biha min an'amillahi 'alaihi bisyai'in minha illa ma'ahli. Dan yaitu tadi karena dipandirakan kecuali orang-orang tertentu yang pakar di bidang itu yang bisa memandirakan. Makanya saya tidak terlalu berani juga bicara tentang bagaimana prosesnya riyadhah, bagaimana ilmu tentang tasawuf itu, bagaimana mengajarkannya. Kita kan dari awal belajar di sini hanya belajar memahami makna saja ya, memahami arti, menerjemahkan. Sedikit-sedikit mungkin saya menjelaskan, tapi kalau sudah wilayah-wilayah yang kesana, kalau kalian mau saya bawa ke orang saja, berapa guru saya lah gitu, kalau mau. Tapi kalau tidak ya
Kita sampai sini saja, saya belum berani untuk menjelaskan terlalu jauh. Nah, ini bisa kita peroleh tadi itu, wa huwa al-musyariku fihi ala sabilil mudzakkar. Kalau ingin tahu ya itu tadi ala sabilil mudzakkar kita. Yang belajar bersama kemana? Kepada yang paham, kepada orang yang ahli. Kalau ilmu thariqah itu ya kepada orang yang memang ahli thariqah gitu. Wabi thariqil asrar, atau dengan jalan yang sangat rahasia. Jalan rahasia ini bisa jadi melalui orang-orang tertentu yang tidak kita kenal, yang tidak kita ketahui gitu kan. Tiba-tiba Allah mengarahkan kita kepada beliau saja gitu. Atau bisa juga Allah tiba-tiba merubah orang yang tadinya misalnya tidak punya akses, tidak ada, kemudian juga tabiat secara zahir juga tidak meyakinkan, tapi Allah menghendaki umpamanya kan. Terus Allah mengangkat dia menjadi seorang yang terpilih misalnya, terserah Allah Ta'ala gitu. Kita kalau menolak dan kita juga tidak bisa menuduh-nuduh dan seterusnya. Di situ ujian kita sebetulnya. Kita tuh mengembalikan sesuatu kepada Allah atau tidak. Nah ini tariqul asrar. Tariqul asrar ini ya ngarane sir ya, kalau rahasia maka kalau diketahui ya ada rahasia lagi. Wahada huwa al-ilmul khafi. Inilah ilmu yang tersembunyi, yang halus gitu kan. Smooth kan bahasa orang ini. Yang diinginkan Rasul dengan sabda beliau, inna minal ilmi kahiatil maqmul. Sebagian ilmu itu ada yang bentuknya itu atau kondisinya itu tersembunyi. La ya'lamuhu illa ahlul ma'rifah billah ta'ala. Yang tahu itu cuma orang yang ma'rifat pada Allah. Fa idza nataqu bihi lam yajhalhu illa ahlul iqtirar billah ta'ala. Kalaupun dia menyampaikannya kepada orang-orang, itu pasti jelas. La yajhalhu. Tidak ada orang yang kemudian tidak bisa menerima itu. Illa al-iqtirar, illa ahlul iqtirar, kecuali orang-orang yang tertipu dengan cara dia memandang Allah Ta'ala gitu. Ini ada orang yang memandang Allah Ta'ala itu apa adanya kan? Sehingga ketika ada teori-teori ilmu tertentu belum apa-apa sudah ditolaknya dulu. Nah orang-orang ini tertipu dengan apa? Dengan persepsi dia terhadap Allah gitu. Dia kadang-kadang melihat Allah itu sistemik. Sistemik itu misalnya kita berbuat kebaikan maka kita mesti mendapatkan pahala gitu. Pahala itu nanti janji-janjinya itu adalah surga. Terus kalau kita berdoa mesti dikabulkan gitu. Tanpa melibatkan kehendak Allah itu. Perintah Allah kita harus bersatu, maka kita harus bagaimana caranya menyatukan umat gitu. Pikirannya tuh hitam putih begitu. Padahal kan kita ya harus paham antara perintah dan kehendak Allah kadang-kadang memang tidak sama gitu. Perintah Allah kita harus taat, tapi kehendak Allah tidak semua manusia taat. Perintah Allah kita bersatu, tapi kehendak Allah bersatu nggak kita? Ya udah, itu harus dipahami. Dan seterusnya ya. Fala tahkiru 'aliman atahu Allah Ta'ala ilman minhu. Jangan kita mengiktiraf, jangan bagus ngumpul, jangan gampang mengiktiraf orang-orang yaitu orang-orang yang punya kekhususan seperti itu. Jangan mudah kita mengiktiraf atau menghardiknya. La tahkiru, jangan kau hina.
Fa innallaha ta'ala lam yahqirhu id atahu iyyahu. Karena Allah saja tidak menghinakan dia. Kita masih duduk di maqam makhluk ini menghinakan dia. Justru id atahu iyyahu, justru Allah itu memberikan ilmu tadi kepada dia. Kadang-kadang ujian kita itu di situ. Kita bisa tidak husnudzon kepada makhluk Allah. Baik, lanjut lagi. Wa ammal qismu tsani, Guru Mahel tunjuk jawaban. Nah, silakan. Terus wasaqai, terus ma'rifatul minnati wal ma'rifatul minnati ta'ala fi jami'il ahwali wal ihsani sulani husnul khuluqi husnul mu'amalati ya wasidqi wal ikhlasi wa ma'rifatul aqwali hadhihi ahwali wa hududiha asbabiha allati biha tasabu wa tamaratiha tidak ma'dha'afa minha ya'uda. Oke. Terjemahkan. Bagian yang kedua adalah silakan tunjuk siapa yang menerjemahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qismu tsani, adapun macam atau bagian yang kedua, wa huwa ilmu muamalah, ialah ilmu muamalah, wa ilmu ahwal qalbi, yaitu ilmu yang membicarakan tentang perihal hati atau jiwa. Amma ma yafadu minha kama sadri wa syukri wal khawfi wal raja, ialah yang dimaksud dari muamalah ini ialah yang terpuji daripadanya seperti sabar, syukur, rasa takut, berharap, ridha wa zuhdi wa taqwa, yaitu rela atau rela, zuhud, rasa takwa, qanaa'ah, rasa tahawat, qanaa'ah atau masa cukup, terus sahawah, pemurah, wa ma'rifatul minnatillahi ta'ala fi jamil ahwali, dan mengenal nikmat Allah atau pemberian Allah dalam segala kondisi. Lalu pada ihsan wa husnul zanni wa husnul khuluqi wa husnul mu'asyarah wa sidqi wal ikhlas, yaitu ihsan berlaku baik, lalu husnul zanni berbaik sangka, baik budi, bagus pergaulan, benar dan ikhlas. Kama arifatu haqaiqihal ahwali wa hududiha wa asbabiha allati biha tuktasabu. Maka mengetahui hakikat hal keadaan ini atau dan batas-batasnya serta sebab-sebabnya yang diusahakan, wasamaratiha wa alamatiha, hasil dan tanda-tandanya, wa mu'alajati ma du'fa minha hatta yaqwa, dan cara mengobati yang lemah daripadanya sehingga menjadi orang yang kuat atau takwa, wa mazala hatta ya'uda min al-akhirah, dan yang hilang sehingga sampai kembali adalah termasuk bagian-bagian dari ilmu akhirat. Baik, ini bagian yang kedua disebut ilmu muamalah. Tapi ilmu muamalah ini bukan muamalah yang kita pahami fikih muamalah. Nah, ini ilmu muamalahnya bahwa ilmu ahwalil qalbi. Jadi perihal muamalah yang melibatkan hati gitu. Jadi muamalah itu tidak hanya fisik, tapi yang melibatkan hati, yang masuk Imam Ghazali di sini ini juga ilmu tariqil akhirah gitu. Amma ma yuhmadu minha,
Yang terpuji dari hati yang terlibat dalam muamalah itu, contohnya kata beliau seperti sabar. Sabar itu kan melibatkan hati. Syukur itu melibatkan hati. Khauf, rasa takut hanya kepada Allah, itu juga rasa gitu kan. Roja, harap gitu. Ridho, zuhud, taqwa, qanaah itu merasa cukup. Ini melibatkan hati. As-sakha, sikap dermawan. Jadi bukan ketujuh berbaliknya, tapi mental kita yang gampang memberi itu yang disebut dengan melibatkan hati. Ma'rifatul minnah lillahi ta'ala fi jamil ahwal. Kesadaran bahwa segala yang meliputi kita, keadaan baik kah, buruk kah, banyak duit kah, ada duit kah, itu semua nikmat Allah. Makanya dalam kitab Nasaihul Ibad itu kan dikatakan orang yang ma'rifatnya kepada Allah itu sudah sampai, bahkan terkena musibah pun dia tetap syukur. Catatannya lah orang yang ma'rifatnya sampai gitu. Tapi kalau orang awam yang kayak kita ini nggak ada sampai ini, ya sabar aja gitu. Kita gunakan terminologi sabarnya dipakai. Tapi bagi orang yang ma'rifat, terminologi sabarnya sudah, idiom sabar itu sudah tidak dipakai lagi, karena dia hilang dah sabar tuh, syukur aja ya itu kalau kita tiru lah, kecuali kita sudah mencapai ma'rifat, itu perlu dilatih. Kalau panggilnya terus di jurusan apa ada terminologi sabar kalau begitu, yaitu untuk kita yang orang yang awam. Karena kalau disamakan, makanya itu tadi yang jadi catatan itu adalah bahkan orang yang sudah levelnya ma'rifat kepada Allah itu tidak lagi dia menggunakan istilah sabar itu. Wal ihsan, berbuat baik kepada siapapun ya. Ihsan itu kalau definisi dalam hadis Nabi itu kan anta abdullah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Itu istilah di situ tuh, bisa nggak kita itu melihat Allah gitu kan? Karena Rasul menggunakan ka'annaka itu seakan-akan itu real kah tidak? Seakan-akan tuh bujuran kah, masih iincaan kah itu? Ka'annaka. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu. Nah, jawabnya kemudian pakai fa'innahu. Jadi kalau untuk manusia ka'annaka tarahu, tapi untuk Allah Ta'ala fa'innahu, sesungguhnya nang bujur itu. Kalau untuk level kita tuh ka'annaka aja, seakan-akan aja. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu kan jadi apa? Hujjah para ulama-ulama atau tokoh-tokoh sufi yang mengatakan bahwa nanti kita bisa menyaksikan zat Allah itu pada kapan? Pada hari akhir nanti. Ya, kalau sebagian kita tetap tidak bisa melihat katanya. Yang hanya bisa melihat itu hanya Allah. Makhluk yang tidak bisa melihat. Kita itu hanya bisa melihat cahaya daripada Allah. Seperti yang ungkapan Umar bin Khattab siapa itu? Ra'aitu Rabbi bi Rabbi itu ya. Araftu Rabbi bi Rabbi. Itu perkataan Nabi ya. Araftu Rabbi bi Rabbi, aku mengetahui Tuhanku dengan Tuhanku gitu. Maksudnya ulama menafsirkan binuri Rabbi gitu. Araftu Rabbi binuri Rabbi. Ya, dalam kitab Sirrul Asrar kan begitu yang dibahas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Baik, kemudian lagi husnudzan
berbaik sangka kepada siapapun ya. Husnul khuluq, menjaga etika, kesantunan. Nanti suatu saat kalau Tuhan pian jadi guru, atau jadi pengajar, jadi dosen barangkali, itu jangan kita itu di satu sisi kita harus menjaga sikap husnudzon, termasuk kepada mahasiswa, kepada siswa kita yang nakal sekalipun gitu kan. Kawalah musyahadah atas itu, artinya itu makhluk Allah Ta'ala, umat Rasulullah misalnya kan kita kayak itu. Tapi tetap sisi kemanusiaan kita ketika melihat siswa yang santun, yang ramah, yang baik, yang hormat kepada gurunya, begitu juga dengan mahasiswa yang santun gitu kan, yang menghormati itu kan harus yang gitu kan, kadang kayak itu bang jualan. Tapi menjaga sikap aja, tidak membuat gurunya itu dongkol gitu ya, atau terbersit di hatinya itu jadi yang tadinya husnudzon jadi rusak husnudzonnya gitu, yang kata sebagian mengganggu keikhlasan dia sebagai dosen atau sebagai guru. Nah itu sudah husnul khuluq seperti itu, beda. Tapi ada juga siswa itulah santri itu nakal luar biasa. Tapi kiai senang lalunya kenapa? Karena dibalik kenakalannya itu, ini setiap ketemu kiainya takzim gitu kan, nguruti kesidin. Kadang-kadang kayak itu tenang menghadirkan ridho guru itu. Guru tahu aja nya tuh nakal kelakuan di luar tuh kayak apa. Tapi ketika tetamu sidin, ini orang sikapnya lawan guru itu luar biasa menghormatinya. Itu ada orang-orang seperti itu kan. Makanya kita pada kawan menghakimi kawan, wah jadi ilmunya cetek misalnya kita sampai ya seperti itulah. Penilaian kita tuh zahirnya saja. Tapi ternyata nanti setelah dewasa, setelah dia mencapai umur tertentu, kenapa makan jemaah ketujuannya daripada non seorang nang bahari menganggap seorang pintar padanya, seorang penceramah juga umpamanya kan jadi tuan guru juga, tapi kenapa orang ketujuh ke situ? Padahal ini bahari yang baca yang mereka bisa gawin dan gula aja terus dan seterusnya. Nah karena ridho di situ. Husnul muasyarah. Nah husnul muasyarah, sosialisasi kita lawan orang itu bagaimana? Itu juga menghadirkan tadi qalb yang termasuk ilmu ahwal qalbi itu yang terpuji. Oke, kita percepat saja. As-sidq, jujur, ikhlas, ma'rifat kepada hakikat daripada ahwal, batas, sebab di mana ini semua harus diusahakan, diupayakan. Nah itu juga bagian daripada ahwalul qalbi. Nah kayak apa kita mau berarti supaya hati yang lemah tadi jadi kuat, atau yang tadinya hilang jadi kembali. Hati itu bisa hilang lah, maksudnya rasa itu nggak bisa hilang kepekaan, maksudnya gitu. Ini bagian daripada ilmu akhirat. Oke, dikit lagi. Tunjuk siapa guru Fitri? Ya, guru Rasid. Allah
Al-ghillu wal وحب الثناء وحب القول طول البقاء في الدنيا للتمتع والكبار والرياء والغرور والأنفاق والأدوات والبغض والطمع والبخل والرغبة البذاء والأشار والبطر sampai situ gimana? Ta'zimul aghniyat. Nah, sampai wa ta'zimul aghniyat. Coba terjemahkan. Dan ada pun yang dicela darinya sifat-sifat dari akhlak tadi, takut miskin, marah terhadap yang ditakdirkan. Ya. Terus walgillo ini dendam, terus asad, ghusyu itu curang, talabul ulumi, apa? Talabul ulu itu tinggi, berarti talab itu apa? Meminta posisi yang tinggi lah itu. Ya, cari jabatan, masya Allah. Wahubbut tanahi, dipuji. Tulil baqa'i fid dunya litamattu'i. Tulil baqa itu supaya langgeng gitu ya. Langgeng di dunia. Maksudnya ya supaya panjang umur. Tapi niatnya supaya bersenang-senang ya, tamattu'. Aja bersenang-senang. Keras kepala, pengerasan, wal adawah, ketujuh bakalahi, anggawan, dikit-dikit bakalahi, wal baghdha itu apa? Head speech, nah itu dari baghdha, head speech. Warrogbatu, arrogbah itu apa? Lain. Rogbah itu senang yang berlebihan. Bahasa kita tuh ungah. Udah Ijal juga. Wal badhu itu badah itu suka menghamburakan harta, boros dan suka berfoya-foya. Nah, foya-foya. Wal ashir, al ashir itu apa ya? Nah, kalau tadi lebih cenderung ke foya-foya, kalau ini senang yang berlebihan, sukaria, bersuka cita, tapi berlebihan itu apa? Sama ya, ungah juga pun ini menghirap jenis artinya. Bator itu bisa kufur nikmat ya, itu bator juga. Kufur nikmat tuh dapat duit 100 juta seharusnya gesan membaiki langgar umpamanya kan, tapi dihabisakannya gesan ya bersenang-senang. Ta'zimul aghniyat,
terlalu ta'zim dengan orang-orang sugih. Ta'zim di situ kan ya penjilat itu kan terlalu maungahi gitu kan. Lalu orang sugih itu mau digaya ta'zim benar gitu. Alih pernah gitu lah. Orang sugih ini bilanya baik loh, baik benar lawan kita gitu kan. Menduiti ke kita. Nah itu bagian masalah hati juga aja mengkhusus. Jadi mayudamu, adapun hal-hal yang membuat hati itu tadi ahwalnya itu tercela. Tadi kan yang terpuji di atas. Nah sekarang ahwal hati yang bisa tercela keadaannya diantaranya adalah khauful faqri, takut miskin. Kemudian wasuhtul maqdur, benci atau tidak rela dengan takdir yang ia terima. Al-ghillu, dendam. Pendendam yang baik sekalipun tetap tidak baik. Ada pendendam yang baik ya, ada istilah itu. Misalnya kan ingat dulu diperlakukan tidak baik oleh kawan. Ketika dia sukses, dia membalas dendamnya itu, tetapi dengan membelikannya misalnya justru membantu dia gitu. Itu pendendam yang baik gitu. Aku tahulah ya, kenapa aku melakukan kamu HP nih. Dulu kamu menghina aku karena aku ada suabisi HP. Wah ini nah, aku tukarkan nih kan HP. Saking dendamnya aku kamu misalnya. Tetap kalau dendam meskipun menukarkan HP, tapi niat menukarkan HP itu bukan karena ingin berbuat baik, tapi karena dendam bahari semua dihina gara-gara kalau bisa-bisa itu. Nah orang pelajaran gini, kawan masing-masing membaca PDF, ya Allah, ini karena kada bisa HP, 4 pinjam kawan, dan seterusnya. Ini kada menyinggung Rasid tadi lah kalau bisa HP kan. Iya. Al-haqdu wal hasadu itu dengki dan iri. Wal ghisyu, curang, licik lah orang ghisyu. Talabul ulu tadi mengejar atau minta jabatan, wa hubbus tanah, tapi di ambungan. Wa hubbutul lil baqa' fi dunya litamattu', sudah dijelaskan. Al-kibr wal riya wal ghadab, penyarikan. Ada kalau sedikit salah pandil sakinya. Ini masalah hati yang tercela. Ada celah di dalam hati orang yang penyarikan itu. Kita memang masing-masing punya dititipi Allah perilaku-perilaku atau perangai-perangai itu. Tapi itu tadi al-kaffu 'anis syahwat. Tidak hanya syahwat sebetulnya yang kita tahan, tapi yang tercela-tercela ini juga harus kita tahan kalau bisa. Disitulah keunggulan kita sebagai makhluk yang bernama manusia. Wal anfatu, anfah itu tadi pangarasan, ampunnya itu paling bujur dah. Kayak apa aja bujurnya termasuk ampun min Tuhan, yang kayak apa aja bujurnya ampun min Tuhan, tetap salah begini. Al-adawah itu ketujuh tadi bakalahi, di mana aja sosial media kan statusnya itu membuat orang bakarasan ada terus. Wal baghdha itu suka menebar kebencian. Kadang kita tanpa sadar gitu dan memposting sesuatu, tapi ternyata isinya, kontennya itu menyeret orang lain untuk membenci orang lain gitu. Di satu sisi kita ingin tadilah menyadarkan orang, tapi kita lupa bahwa sebetulnya seperti kata Michael Jackson itu kan, if you want to change the world to better apa? Ya, just look at yourself jadinya kan.
atau start it from man in the mirror gitu kan. Maksudnya tuh man in the mirror itu siapa? Diri kita seorang. Ketika kita bicara min itu nah. Kalau ingin mengubah dunia jangan menuntut ini itu segala nak merevolusi apa segala macam. Revolusi diri sendiri dulu. Lihat di muha di cara min itu nah. Baik benar kan seorang ini nah kena hati kita ini kayak apa? Sudah pas lah kita ini menjaga hati itu tadi. Ya tanpa kita sadari kita ketika menuntut orang untuk oke lah kita kritis gitu ya. Memang ada dalilnya misalnya gini apa sih afdalul jihad qaulul haq inda sultanil jair. Ya, ada patah begitu, ada yang mengatakan ke hadis Nabi gitu, bahwa jihad yang paling utama itu adalah menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim misalnya. Tapi kita harus garis bawahi definisi zalim itu seperti apa. Merugikan pihak kita yang kelompok tertentu saja apa? Merugikan negara secara luas gitu. Nah, pertama itu. Tapi ada juga hadis Sahih Bukhari gitu kan. Fa innahu man yafirru minas sultani shibran famata maitatal jahiliyah. Siapapun yang keluar dari pemimpin meskipun hanya sejengkal keluarnya, artinya kita nih berpaling hati dari pemimpin, kita membelotlah dari pemimpin itu meskipun pembelotannya itu satu jengkal, maka kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah. Orang mati dalam keadaan jahiliyah itu sama dengan tidak membawa iman. Itu hadis juga Sahih Bukhari. Nah jadi kita harus bisa mendudukkan dua hal ini gitu dengan apa? Dengan seimbang lah, sehingga kita bisa itu tadi terhindar dari hal-hal yang baghdha. Baghdha itu tanpa kita sadari sering kita lakukan ketika kita suka share. Tapi ngalihailah tangannya Allah kadang-kadang yang ada bermata, ada bertalingan tangannya. Tapi kan pelibatan kolbu di situ harusnya bisa sebagai kontrol nanti. Maka orang sekali lagi yang kontrol dirinya itu rendah, biasanya orang itu penuh masalah hidupnya. Oke, kita mulai started from the man in the mirror gitu aja Allah. Kita mulai dari diri kita. Nah, mirror saya saat ini. Saya di mirror sekarang, maka kita berusaha untuk menjadi lebih baik itu kita mulai dari diri kita. Jaga hati untuk tidak berkebencian. Toma itu adalah lomba itu apa? Tamak itu rakus, apa hendaknya aja. Termasuk mental one man show. Pengennya dia terus yang tampil gitu kan. One man show itu kan tidak ingin tersaingi orang lain. Pokoknya aku tuh harus tampil. Nah itu tomak juga itu dari hati, ego. Wal bukhul itu berpelit ya. Jadi Nabi al-bukhlu man idza dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Al-bakhil juga tuh. Orang yang bakhil itu kata Nabi, kalau namaku disebutkan dia tidak bersalawat kepada aku, itu bakhil kata Nabi. Itu bakhil yang ya dalam aspek lain gitu kan. Ya bakhil di sini ya diantaranya juga begitu kan. Amalan benar. Kada pakaian lagi, pakai benar amalannya. Warrogbah tadi unggah, badhu tadi ya poya-poya al-ashir itu juga ya, terlalu euforia terhadap keadaan terkawal motor, kufur nikmat, ta'zimul aghniya, sadaqawa, tetamu orang sugih lalu mendiga menjilat aja lagi. Oke, mungkin sampai situ dulu ya. Wal istihanah bil fuqara itu nanti kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan Allah menyangka umur kita segera.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ba'd taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam.